Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hana Seteha, dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Moral merupakan hal yang sangat penting untuk bisa ditunjukkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan hari ini saya akan memberikan pengajaran dengan tema implementasi moral terbaik dalam konteks Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Pengajaran tentang Yesus Kristus yang mengajarkan tentang moral yang terbaik ini dibagi menjadi dua, dan ini merupakan bagian pertama. Konteks seksi dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 ataupun juga konteks dekatnya adalah Matius 26 ayat 1 sampai dengan pasal 28 ayat 20, yang menjelaskan tentang pengajaran karya penebusan Kristus yang tentunya berhubungan dengan moral. Kalau kita memperhatikan Matius 26 ayat 1 sampai 2 secara khusus menyatakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, berkatalah ia kepada muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Nats tersebut menunjukkan bahwa kehidupan Yesus di bumi sebagai manusia sejati akan berakhir melalui penyaliban dan meninggal dunia. Sehingga sebelum terpisah dengan murid-muridnya, ia memberikan pesan terakhir yang selanjutnya disebut sebagai pemuridan. Peristiwa Paskah dalam Matius 26 ayat 2 itu merupakan perayaan untuk memperingati pembebasan bangsa Israel dari Mesir, sekaligus menjadi momen di mana Yesus akan menjalani proses penyaliban. Ada rangkaian peristiwa penyaliban yang dimulai dengan cerita tentang perundingan para imam kepala dan tua-tua Yahudi untuk menangkap Yesus, menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh Yesus, yang berlangsung di istana Imam Besar Kayafas, sebagaimana dijelaskan dalam Matius 26 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Matius 26 ayat 3 sampai 5 meneguhkan pernyataan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi Matius 26 ayat 1 sampai 5 menjelaskan adanya hubungan pemuridan dengan moral, yakni Yesus menegur atau mengingatkan murid-murid agar memiliki moral yang baik seperti yang dia harapkan atau inginkan. Jangan seperti para imam kepala tua-tua Yahudi dan Kayafas yang terlibat dengan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 ayat 6 sampai 13 menjelaskan bahwa seorang perempuan mencurahkan minyak ke kepala Yesus, dan Yesus pun menyatakan kepada murid-muridnya bahwa hal tersebut merupakan persiapan penguburannya. Dan sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan tersebut terhadap Yesus selalu diingat. Jadi Matius 26 ayat 6 sampai 13 menjelaskan adanya hubungan pemuridan dengan moral, yakni Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk memiliki moral yang baik seperti yang dimiliki oleh perempuan tersebut, yakni melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Injil. Selanjutnya, kalau kita perhatikan Matius 26 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20 menjelaskan bahwa Yudas Iskariot hendak menyerahkan Yesus dan akan menerima imbalan sebesar 30 uang perak. Namun sebelumnya ada peristiwa perayaan Paskah di mana Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Kemudian Yesus berkata, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku."
Namun Yudas menyatakan, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Matius 26 ayat 25 ya. Selanjutnya, Yesus melakukan perjamuan kudus dengan menggunakan roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dan cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau kita memperhatikan Matius 26 ayat 39 menjelaskan bahwa Yesus sendiri berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Murid-murid tetap tidur nyenyak seperti Yesus yang selalu mengharapkan murid-murid agar tidak tidur nyenyak, maksud saya. Tetapi murid-murid justru tidur nyenyak, tidak seperti yang diharapkan oleh Yesus agar murid-murid selalu berdoa. Dan Yesus membangunkan serta berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Itu di ayat 46 ya. Nah, pada ayat 47 sampai dengan 50 menjelaskan bahwa Yesus menyerahkan diri kepada Bapa ya, melalui Yudas yang menangkapnya dan menyerahkannya dengan ciuman. Selanjutnya ayat 57 menjelaskan bahwa Yesus ditangkap kemudian menghadap Kayafas, imam besar, di mana ahli-ahli Taurat dan tua-tua juga berkumpul saat itu. Imam besar menyatakan kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apabila engkau Mesias, anak Allah atau tidak." Itu ayat 63 ya. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan akan datang di atas awan-awan di langit." Ayat 64. Imam besar pun mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Ayat 66. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan, jadi Matius 26 ayat 14 sampai dengan 20 menjelaskan adanya hubungan pemuridan dengan moral, yakni Yesus mengajarkan untuk tekun berdoa dan tidak mengikuti teladan Yudas yang mencium Yesus kemudian menyerahkannya untuk ditangkap. Satu tindakan yang munafik ya. Matius 27 ayat 1 menyatakan bahwa ketika hari mulai siang, semua imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Di ayat 2 dijelaskan oleh Matius bahwa Yesus dibelenggu lalu dibawa untuk diserahkan kepada Pilatus, wali negeri. Nah, pada ayat 22 dari Matius 27 tadi menunjukkan bahwa Pilatus menanyakan apakah Yesus harus menerima satu hukuman yang disebut dengan Kristus. Jadi Yesus dalam hal ini disebut dengan Kristus. Mereka yang ada di tempat itu berseru, "Ia harus disalibkan." Di ayat 22 memberikan penjelasan tentang keputusan akhir oleh Pilatus untuk membebaskannya Barnabas, tetapi Yesus harus disesah dan diserahkan untuk selanjutnya disalibkan. Pada ayat yang ke-50 memberi penjelasan tentang tindakan keputusan Yesus untuk menyerahkan nyawanya. Ayat 57 sampai dengan 58 menjelaskan seorang kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf
dan yang telah menjadi murid Yesus pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepada Yusuf, selanjutnya mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digali di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, lalu pergilah Yusuf. Jadi Matius 27 ayat 1-60 ini menjelaskan adanya hubungan pemuridan dengan moral, yakni Yusuf yang dari Arimatea menjadi contoh yang baik karena peduli dan bertanggung jawab untuk mengabarkan Yesus dengan baik sekalipun orang lain tidak lagi memperdulikan mayat Yesus. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 menjelaskan peristiwa kebangkitan Yesus. Secara khusus ayat 9 Yesus menjumpai murid-murid, namun pada ayat 11 sampai dengan 15 imam-imam kepala dan tua-tua berunding menyogok serdadu-serdadu agar menyatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri ketika serdadu-serdadu sedang tidur. Para serdadu melakukan demikian dan cerita serdadu tentang penculikan mayat Yesus tersiar di antara orang Yahudi. Pada ayat 16-17 menjelaskan ke-11 muridnya berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus. Murid-murid selanjutnya melihat dia, ada yang menyembahnya tetapi beberapa di antaranya ragu-ragu. Murid-murid yang ragu-ragu menyembah Yesus menjadi penyebab Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu ayat 18 sampai dengan 20 ya. Perintah Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid merupakan perluasan dari perintah yang diberikan sebelumnya untuk melayani bangsa Israel ya, dalam pasal 10 ayat 5 sampai 6. Yang selanjutnya dikenal sebagai pemuridan juga. Jadi Matius 28 ayat 18 sampai 20 menjelaskan adanya hubungan pemuridan dengan moral, yakni Yesus memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Setiap muridnya diperintahkan untuk melakukan segala perintahnya, salah satunya adalah hidup dalam pertobatan dari segala dosa. Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita ketahui ada beberapa istilah penting yang perlu kita perhatikan secara bersama-sama. Salah satunya adalah berbicara atau terkait dengan muridku atau membuat murid. Pada ayat 19 dijelaskan kataku itu sebenarnya tidak ada dalam naskah Yunani ya, pada ayat 19 ya. Namun jika dihubungkan dengan ayat 18 ditemukan istilah Yesus yang artinya Yesus, sehingga dapat dipahami bahwa yang memberi perintah adalah Yesus. Sehingga istilah Matius 1 yang adalah memuridkan itu ya berasal dari akar kata mateteuo. Secara gramatikal memberi makna bahwa kalian murid saat menerima perintah Yesus lakukanlah pemuridan, yang sebelumnya belum pernah memuridkan orang lain untuk Yesus. Jadi mulailah memuridkan dan lakukanlah itu terus-menerus. Jadi istilah muridku yang dimaksudkan adalah murid milik Yesus. Nah, istilah disciple atau pengikut atau murid bila dihubungkan dengan kata benda secara literal bermakna seorang pembelajar, pengikut yang berusaha keras menjadi pengikut Yesus, yaitu murid-murid orang-orang Yahudi, siapa saja yang percaya kepada dia atau menerimanya, dan seorang yang menyerupai guru atau Kristus. Diperkuat dalam Yohanes 8 ayat 31, pasal 15 ayat yang ke-8. Ada kuasa yang diberikan kepada
murid-murid Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Implementasi moral terbaik dalam konteks Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 itu, dalam pengamatan saya, pertama itu moral terbaik dapat dilaksanakan dengan menjangkau orang lain bagi Kristus dengan cara pergi. Istilah pergilah pada ayat 19 dari Matius 28 itu menggunakan kata poreutentes dari kata dasar poreuomai. Ya. Secara leksikal diartikan pergi berjalan, melakukan perjalanan. Jadi perintah pergilah ini menunjuk pada perintah yang absolut dari Tuhan Yesus yang menuntut tindakan bergerak dan yang menerima perintah dalam hubungan dengan amanat agung. Menarik sekali. Secara gramatikal bisa diartikan kamu sekalian pergi. Satu tindakan aktif yang mendahului memuridkan. Penggunaan istilah poreuomai ini sangat menarik bagi kita, karena jika dihubungkan dengan panggilan ataupun perintah Tuhan Yesus Kristus, maka itu merupakan cara Allah untuk membuat orang lain menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini. Para murid dikirim untuk memberitakan penghakiman dan keselamatan. Yesus pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat atau kepastian keselamatan dan naik ke sorga dalam Yohanes 14 ayat 2. Kepergian Yesus membuka jalan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar, dan kedatangan Roh Kudus penghibur atau Paraklete yang dijelaskan dalam pasal Yohanes 16 ayat yang ke-7. Jadi tekanan kata pergi lebih kepada pengutusan atau misi, artinya ada orang-orang tertentu yang terpanggil untuk menjadi utusan misi guna memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, di mana setiap orang harus menerimanya secara pribadi dan memberikan hidup bagi Tuhan untuk menjadi muridnya, sehingga memiliki moral terbaik seperti yang diinginkan Kristus. Pergi merupakan tindakan untuk menjangkau setiap orang bagi Kristus, suatu usaha yang aktif tentunya, agar setiap orang beroleh keselamatan atau hidup yang kekal. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa